talk about personal motivation, teamwork, collaboration. As I know, after the session also, you will have some games to build teamwork, to build collaboration. Now, we will talk about another two things, which is the biggest thing in our session today is about mindset and about trust. Mindset and trust. So that is the summary of the message I'm going to share with you within 90 minutes. Quantum Leap, believe and achieve. We need personal motivation. We need teamwork collaboration. Personal motivation is about mindset. What is mindset? Why we need mindset? How we build it? And then we talk about teamwork collaboration. What about trust? Patrick Lencioni gave a message to all of us. And I will quote him when I talk about the power of trust. If we want to build teamwork and collaboration, we only have one choice, ladies and gentlemen. Build trust. How do we do that? I will share with you. And now we will start with belief. Saksinya kita ganti. Dari indirect menjadi direct. Maka mereka mengatakan, oke, kalau direct berarti ada 3 P. Nah, Bapak Ibu, dalam beberapa menit saya akan berhenti dan bertanya ya. Pertanyaan saya apa? 3 P itu apa aja? And please make sure you can answer, Bapak Ibu, karena ini adalah ajang untuk mencari siapa bintang ya. Dan nanti akan diberikan penghargaan. Ya, kok balik-baliknya indirect lagi? Teman-teman, perhatikan kata potential. Karena kalau garisnya ditarik ke kanan, di atas ada tulisan apa itu? Identity. Ada tulisan values. Ada tulisan beliefs. Apa itu? Jadi Bapak dan Ibu, mereka mengatakan quantum leap. Bicara mengenai believe and achieve. Bicara mengenai personal motivation. Personal motivation itu tidak boleh datang dari luar. Personal motivation itu datangnya dari dalam dan dimulai dari finding your identity. Apa itu identity? Identity berbicara mengenai who you are. Siapa dirimu menurut siapa? Bukan menurut orang lain, tapi menurut dirimu sendiri. Do you see yourself as a star? Sebagai seorang bintang. Do you see yourself as a leader? Sebagai seorang pemimpin. Do you see yourself as a problem solver? Itu identity. Atau ada orang yang melihat dirinya, Pak, sebenarnya saya ini kan cuma karyawan biasa, Pak. Nah, perhatikan kalimat ini. Saya kan cuma karyawan biasa, Pak. Ya, jangan berharap banyak. Nah, ini identity. Ini identitas. What about values? Kalau kita berbicara mengenai Unilever, kita bicara ada 6 values. A leader. You are a leader. We are all leaders. Bisa? Saya bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Tepuk tangannya dong. Teman-teman, luar biasa. Bicara mengenai manajemen, waktunya sekarang kita masuk di dalam leadership. Apa itu leadership? Saya tanya, siapa di antara sahabatku semua yang ada di sini yang yakin seyakin-yakinnya you are a leader? Dirimu adalah seorang pemimpin sejati. Raise your hand, angkat tangan yang tinggi. Wow, this is good. This is good. Oke, Pak Eko angkat tangan, Pak Irsan angkat tangan, Pak Silvan angkat tangan. Wow, dan semua angkat tangan kecuali Pak Bagus. Oh, saya lihat. Udah angkat Pak Bagus. Thank you. Tepuk tangannya dong. Good. Nah, pertanyaannya, what is leadership? Kalau Anda mengangkat tangan, I am a supervisor and also a leader. Saya sebagai seorang supervisor di Wings Group. Dan saya juga sebagai seorang leader. Yang namanya supervisor dengan managerial skills cannot be a good leader, ladies and gentlemen, if you don't have the identity. Anda tidak mungkin menjadi seorang pemimpin yang transformational. Anda tidak mungkin menjadi seorang true leader if you don't see yourself as a leader. Jadi kalau Anda dan saya tidak melihat diri sebagai seorang pemimpin sejati, you will not go through the process.
Nggak akan mungkin menjalani prosesnya. Loh kenapa? Masih ingat perbedaan antara manajemen dan leadership? Yang namanya leadership, doing the right things. Artinya apa? Bermanuver, Pak. Bermanuver itu butuh apa? Keberanian, bos. Kenapa butuh keberanian? Karena, iya, kalau nanti saya bermanuver dayung kiri 5 kali, ternyata perahunya nggak tiba di tujuan, Pak. Tuhan sang pencipta, Pak, bukan nggak ada kerjaan iseng-iseng, no. Hanya ada satu alasan kenapa engkau dan aku harus lahir dan detik ini harus hidup. Karena Tuhan tahu, jikalau engkau dan aku tidak lahir dan tidak hidup, dunia akan kehilangan sesuatu yang sangat bermanfaat. Saya ulang kalimat ini. Kenapa engkau dan aku harus lahir? Dari papa mama seperti dia, dari suku tertentu, di tahun tertentu, jenis kelamin tertentu, di waktu tertentu. Dengarkan, karena Tuhan yang menciptakanmu tahu, kalau engkau tidak diciptakan, Indonesia dan dunia kehilangan sesuatu yang sangat bermanfaat. So, engkau harus lahir dan detik ini engkau harus hidup. Now, that's leadership. Jadi tidak ada kepemimpinan dimulai dari kemauan, willingness, yang merupakan kemampuan unik kita sebagai manusia. Untuk apa? Menyelaraskan niat dengan tindakan, serta memilih perilaku kita. Dengan kemauan yang tepat, kita dapat memilih untuk mengasihi, loving, caring, ini kata kerja. Dengan mengidentifikasi serta memenuhi kebutuhan, perhatikan, bukan keinginan. Memperhatikan kebutuhan orang-orang yang kita pimpin. Dan James Hunter mengatakan, ketika kita memenuhi kebutuhan mereka, yaitu anggota tim kita, sesuai definisi, kita terpanggil untuk melayani dan bahkan berkorban. Perhatikan kata serving and sacrificing. That's leadership. Melayani dan berkorban. Ketika kita melayani dan berkorban untuk orang lain, yaitu anggota tim kita, kita membangun otoritas dan influence, pengaruh. Dengarkan kalimat terakhir. Ketika kita membangun otoritas dan pengaruh, barulah engkau dan aku, kita mendapatkan hak untuk disebut sebagai leader, pemimpin, leader, true leader, not professional manipulators. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Anda semuanya. Thank you, thank you, thank you. Lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Bisa, aku bisa, harus bisa, pasti bisa. Tepuk tangannya dong. Hui. I like this. Ini kalau saya lihat wajah-wajah Pak Rio ini udah Pak, ini Pak pasti positif Pak. Dapat Pak ini, dapat udah semester 2. Ini Mas Sales dapat Pak. Ya. Boleh izin sambil nyalain mic kali Pak, biar sama saling denger ya Pak satu kali. Oh siap. Open mic. Let's rock the house my friend. Come on. Alright, let's go. Jadi kalau Bapak dan Ibu kembali kepada tadi 5 steps to financial freedom, yang saya katakan theocentric financial freedom, mulai dari financial philosophy, target, income, investment, dan passive income. Untuk apa? Saya sudah sampaikan di sana tadi kan, theocentric financial freedom adalah kebebasan finansial secara theocentris, yang berarti Anda dan saya terbebas dari khawatir kekurangan uang dan kekurangan waktu, sehingga Anda dan saya dapat fokus untuk menolong lebih banyak orang. Mulai dari mana? Family, keluarga sendiri. Nah kalau begitu, baru kita berbicara mengenai, okay, let's go. Business is a game. Let's play. Sometimes we win, sometimes we learn. Selling is simple, closing is easy, ladies and gentlemen. Jadi artinya apa? Oh, jadi waktu saya bangun pagi, kunjungan ke toko, ini permainan. Bukan main-main, tapi ini permainan. Mari kita memberikan permainan terbaik. Kenapa? Karena Anda percaya atau tidak, dunia sedang menonton, Pak. Maka pastikan ketika Anda bermain, Anda memberikan permainan yang seru. Pak, nggak menarik, Pak. Kita melihat orang naik motor, kunjungan toko, lemes.
Pernah lihat Pak, orang main bola lemes, main tenis lemes. Anda mau nonton, nggak menarik Pak. Jadi urusan nanti capai target atau tidak, itu urusan terakhir. Yang paling penting, waktu Anda bangun pagi, pergi. Pastikan Anda memberikan show, pertunjukan yang paling seru di bumi. Apa itu? It's a play. Sometimes we win, sometimes we learn. Kadang saya menang, kadang saya harus belajar. But I know one thing, bahwa selling itu simple, bukan mudah Pak. Saya tidak mengatakan jualan mudah. Kalau mudah Pak, semua orang berhasil di dalamnya. But simple. Apa itu? Nanti saya akan sampaikan di dalam slide-slide berikutnya. No closing. No closing. No money. No money. No business, baby. Jadi kalau mau dapat uang Pak, bisnisnya mesti jalan dong. Kalau bisnisnya jalan, harus ada closing Pak. Kalau mau closing Pak, sellingnya mesti dijalankan. Nah dengarkan baik-baik. Ribuan tahun kesalahan di dalam pembelajaran selling adalah mencampurkan antara selling dengan closing. Saya ulang. Ribuan tahun lamanya ada kesalahan terbesar di dalam pengajaran-pengajaran mengenai sales, selling. Baik di buku-buku maupun di seminar-seminar. Apa itu? Mereka mencampurkan antara selling dengan closing. Pak, selling bukan closing. Closing bukan selling. Ini harus dipahami. Dan sales warrior memahami ini. Bahwa selling mengenai dua kata. Apa itu? To give and to serve. Giving and serving. Itu selling. Selling tentang give, serve, beri, layani. Closing, Pak, bicara mengenai apa? Money. Tanda tangan di sini dan di sini. Baik Bapak, baik Ibu, sore ini kami kirimkan kontraknya. Baik Bapak, baik Ibu, besok kami kirimkan baik barangnya. Tanda tangan di sini dan di sini. Itu closing, Pak. Sekali lagi, lingkaran yang di luar itu hasil. Anda capai target bulanan dan semester ini. Prosesnya ada 7 steps. Proses yang lain sudah diajarkan, termasuk bagaimana kita blocking, handling sales objections. Prosesnya sudah kita bicarakan. Bagaimana membangun relationship, bagaimana kita bertanya, bagaimana kita mendengar. Try your luck, coba keberuntungan Anda, sudah diajarkan. Tapi pertanyaannya, apakah sahabatku, BDE, teman-teman sales menjalankan proses itu atau tidak? Tergantung lingkaran yang di tengah, Pak. Apa itu? Identity, identitas. Nah, identitas itu apa? Identitas itu adalah cara pandang Anda terhadap diri Anda sendiri. How you look at yourself. Bagaimana Anda memandang diri. Ini penting. Nih, saya kasih contoh ya teman-teman. Ada 2 orang perokok. Satu sales call, mulai dari persiapan, pendekatan, pemeriksaan, presentasi, intelligent order, closing, dan salam sampai pamit. Bagaimana kalau di awal ini kita komitmen pada diri sendiri dulu yuk. Ayo kita lakukan ini, karena kalau ini dilakukan sebenarnya hasilnya akan mengikuti. Teman-teman, raise dulu dong angkat tangan kanannya. Ya, raise. Lalu jantung ada di mana? Jantung ada di mana? Di kanan atau di kiri? Dada kiri atau dada kanan? Good. Ya, dada sendiri, benar-benar dada sendiri. Okay. Tolong letakkan tangan kanan ini di dada sendiri, di jantung, sampai merasakan detaknya. Can you feel it? Bisa merasakannya? Iya. Mbak Nila nggak apa-apa, boleh pegang jantung sendiri, nggak apa-apa. Ya teman-teman, silakan. Karena kita tidak lanjutkan sebelum Anda melakukannya. Kalau melakukan ini saja Anda tidak mau, aku yakin Anda tidak akan serius mengikuti training sampai jam 12. So you better stop mengikutinya. Oke? So teman-teman, rasakan
Masih ada detak jantungnya atau tidak? Karena komitmen harus pada diri sendiri sudah. Bukan kepada Pak Rio, bukan kepada perusahaan, dan bukan kepada saya. Commit to yourself. Ladies and gentlemen, 7 steps to sales call Anda akan kerjakan dengan tekun mulai saat ini. Nah, pertanyaannya, setelah Anda meletakkan tangan kanan di jantung, di dada Anda sendiri, ngomong apa pada diri sendiri? Katakan Bapak dan Ibu, I commit. I commit. Aku commit. Terima kasih teman-teman karena ini benar. Saya juga sebenarnya mau membahas itu. Itu berbicara mengenai identity. Lihat yang nomor 12 itu. How to build personal brand as a sales warrior. Sebenarnya Bapak dan Ibu bicara mengenai value, extra value, service tambahan. Nggak usah bicara mengenai produk Pak. Kenapa? Karena sama dengan kompetitor Anda. Siapa itu? Teman-teman sales yang lain, Pak. Bukan hanya dari perusahaan lain. Internally kan kompetisi ini. Yang membedakannya berarti nggak bisa produk, Pak. After sales service, sama aja kalau memang itu di-provide oleh perusahaan. Yang bisa membuat perbedaan itu apa? Nomor 12, Pak, dari slide ini. Apa itu? You are a brand. Bahwa Essilor itu adalah brand yang sangat terkenal di dunia. Yes. Tetapi sebelum mereka mencoba yang namanya Essilor itu, mereka mencoba lagi berhadapan dengan siapa? Lagi berhadapan dengan Anda, Pak. Pertanyaannya, a brand. My name is a brand. Ketika nama Pak Besa disebutkan oleh customer, ketika nama Pak Sabdian disebutkan, ketika nama Pak Sis disebutkan, apa yang ada dalam pikiran mereka? Very important, penting sekali. Nih, mohon maaf saya sebutkan merek, tapi bukan di industri Anda. Kita boleh itu. Not easy, tidak mudah, tapi sederhana. Maka closing itu akan easy. Dan semua kita pasti mengejar closingnya kan ya. Karena apa? No selling, no closing. No closing, no money, no business baby. Mau ikut? Ayo ikut yuk, katakan begini. No selling, no closing. No closing. Ya, oke, kita mulai lagi. Kita mulai. Makanya relasi. Tadi ada teman-teman juga yang menggarisbawahi pentingnya relationship, pentingnya relasi dengan para customer kita. Di situ ada 2 C, ada click, ada connect. Tolong katakan click dan connect. Good. Now, very good. Now click itu bicara mengenai pertemuan pertama kita dengan calon konsumen. Belum jadi konsumen loh. Dia belum deal dengan kita nih. Belum mendapatkan barang dari kita. Klik. Kalau teman-teman ingat dulu ada iklan. Apa itu? Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah lu dah. Ya, tapi penting banget pertemuan pertama itu. Nah, itu mesti dibahas. Ya. Waktu Anda berkunjung ke sebuah toko dan Anda mau mengajak dia untuk bekerja sama dengan ibu dan bapak. Pertanyaannya, dia klik atau tidak? Apa sih yang harus dilakukan supaya orang yang pertama kali bertemu dengan kita klik? Karena kalau tidak ada klik, jangan expect ada pertemuan berikutnya. Sama lah kalau ada teman-teman juga pertemuan pertama dengan calon mertua. Oh, pertanyaannya, calon mertua klik nggak hatinya dengan kita? Kalau iya, itu pertemuan berikutnya disambut tuh. Maka rave itu dari bahasa Inggris kuno, artinya adalah sambutan hangat. Rave itu sambutan hangat. Siapa orang sales yang tidak ingin datang ke toko, bertemu dengan customer, kamu, ayo silahkan masuk, disambut hangat. Tapi seringkali yang terjadi kan kita bukan disambut hangat, Pak. Diusir-usirin, bos. Sama seperti kalau ada di antara teman-teman yang ditelepon pagi-pagi, lalu ada yang menawarkan kartu kredit. Ya toh? Coba deh, atau menawarkan KTA. Biasanya Anda menjawabnya apa? Ya toh? Sorry ya, lagi sibuk. Dari mana sih? Dari bank ini. Sorry, nggak butuh. Kita jahat sekali. Tapi pertanyaannya adalah, apa memang kita jahat? No. Kenapa kita tidak menyambut hangat telepon yang masuk itu? Karena pertama tidak ada nggak ada relationship-nya. I don't know her. Gue nggak kenal sama dia orang telepon-telepon gue di pagi hari.
Dan yang kedua, kalaupun saya kenal, nggak ada value-nya buat saya, nggak ada solusi apa-apa, nggak ada pelayanan apa-apa, udah langsung nawarin produk aja. Nah, kalau ada R dan ada V, ada relationship dan ada nilai tambah, maka E, engagement itu akan terjadi. Nah, teman-teman, apakah benar demikian Maun Apolinario da Silva? Iya, semoga tidak. Setialah kepada pasangan masa mudamu. Iya. Kenapa? Karena hanya boleh satu untuk selama-lamanya. Hanya maut yang boleh pisah. Yang boleh pisahkan hanya ada satu. Apa itu? Hanya maut, kematian saja. Bagus. Ya. Tapi saya melihat beberapa wajah, saya ragu dengan dirimu, saya ragu. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini bisa mengingatkan kita ya, keinginan kita. Kondisi yang begitu menantang, perubahan, disrupsi seperti hari ini, then check your mindset. Berarti mind dan set. Ada pikiran, ada polanya. Ada yang ngomong begini, mindset adalah pola pikir, yaitu keyakinan yang mengarahkan cara kita menangani situasi saat ini. Cara kita memilah apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Nah, perhatikan kalimat berikutnya, penting sekali Bapak Ibu. Karena mindset membantu kita menemukan peluang, tetapi mindset juga bisa kemudian menjebak kita dalam siklus yang merugikan, bahkan menghancurkan diri kita, tim kita, dan perusahaan kita. So, Bapak dan Ibu, mindset penting sekali tentunya. Sementara saya menyampaikan semua ini, aku meminta, please double check your mindset. Dicek ulang Bapak dan Ibu, bagaimana mindset kita masing-masing. Oleh karena menghafal apa yang ada dalam kalimat ini, bahwa setiap kejadian bersifat netral. Kebijakan manajemen, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi keluarga, semuanya netral. Makna yang Anda berikan, makna yang aku berikan terhadap situasi, kondisi, kejadian itulah yang menentukan respon tindakan kita. So, makna, meaning penting sekali. Maka framing, reframing, untuk melihat makna terbaik dari setiap kejadian, termasuk kebijakan SP dan seterusnya itu. Makna yang kita berikan menentukan respon kita. Dan respon kita menentukan tindakan kita. Bagaimana kalau kita mengatakan responku adalah pilihanku, tidak ada yang dapat membuatku sedih atau marah, tidak ada orang yang bisa membuatku menangis kecuali aku mengizinkannya. Bapak dan Ibu, karena itu no blaming nih. Ini yang kita pelajari dalam film tadi, Rocky Balboa. No blaming, no excuses. Why? Karena kesuksesanku 100% tanggung jawabku. Kebahagiaanku 100% keputusanku. So now kita putuskan. Ambil tanggung jawab 100% dan ambil tanggung jawab juga untuk menjadi bahagia. Dari sana, Bapak Ibu, kita akan melakukan toolsnya. Namanya adalah blocking time for prospecting. Kita berhenti dulu di sini karena kita perlu untuk saling berbagi komentar. Silakan Bapak. Apa yang menjadi kekuatan Anda? Temukan apa yang menjadi kehebatan Anda. Karena semua orang adalah jenius, tetapi jikalau Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidup ikan akan merasa dirinya paling bodoh di dunia. Dan kalau dia merasa dirinya paling bodoh di dunia, they cannot perform. Nggak mungkin bisa perform. Jadi Bapak dan Ibu, dalam menjalankan sebuah bisnis, dimulai dari apa? Menurut konsep Collapreneur, dan ini hashtagnya Collapreneur Indonesia, perhatikan kata 10%. Ini sebetulnya konsep yang penting sekali dari Patrick McGuinness. Beliaulah yang pertama kali menemukan namanya The 10% Entrepreneur. Dan itu dikhususkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah punya pekerjaan rutin, entah dia sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi,